lingkungan, kalau menurut Eysenck seperti itu. Nah, ini yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan kriteria dimensi kepribadian menurut Eysenck. Tapi ini ada penjelasan lebih detail lagi. Jadi tadi di yang bagian pertama, satu faktor itu dikatakan bahwa dia merupakan kepribadian itu ketika punya bukti psikometrik yang kuat. Uh, Nah, dari hasil penelitiannya Eseng sendiri, neurotisme, psikotik, dan ekstraversi ini memiliki bukti psikometrik dan pengukuran yang cukup kuat. Yang kedua, dasar biologisnya pun juga harus kuat. Dan tiga faktor N, P, dan E ini memenuhi syarat menurut Eseng. Kemudian yang ketiga, logis secara teoritis. Nah, Eseng sendiri telah memiliki banyak literatur, melakukan studi literatur dan juga referensi. Nah, tiga faktor yang diangkat ini dianggap oleh Eysenck memiliki dasar teoritis yang sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh pakar-pakar yang sebelumnya. Misalnya kalau ekstraversi ini sudah pernah diangkat oleh Carl Gustav Jung yang ada di psikoanalisa. Kemudian neurotisme ini juga banyak dibahas oleh Sigmund Freud. Kemudian psikotik ini juga pernah dibahas oleh Abraham Maslow. Nah, jadi ketika orang mampu mengaktualisasikan diri pada puncak tertingginya teori Maslow, itu adalah ketika skor P-nya rendah, seperti itu. Kemudian yang keempat berhubungan dengan isu sosial. Walaupun ini sifatnya faktor biologis dan juga dihitung melalui psikometri, tapi Eysenck menjelaskan bahwa kita hidup di dunia sosial, di lingkungan sosial, maka dia melakukan penelitian bahwa ketika teori kepribadian ini dapat diterapkan dalam isu-isu sosial, maka hal ini cukup baik. Nah, dari penelitian teorinya Eseng ini berusaha untuk sudah bukan berusaha lagi sih, maksudnya sudah diterapkan dalam penelitian berhubungan dengan penggunaan narkoba, perilaku seksual, pencegahan kanker, penyakit jantung, kriminalitas, kreativitas, dan lain-lain. Dan ini cukup baik hasilnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang masing-masing dimensinya. Pertama ada ekstraversi, nah kutub yang lainnya ada introversi. Ini semacam kayak ekstrovert, introvert gitu ya. Yang sebenarnya di konsepnya Jung udah pernah diangkat. Nah, kalau skor ekstraversinya tinggi, dia memiliki kemampuan bersosialisasi, impulsif, penuh gairah atau bersemangat gitu ya, cepat dalam berpikir, optimis, dan menghargai hubungannya dengan orang lain. Kemudian kalau untuk kalau kebalikannya introversi berarti ya sebaliknya gitu ya. Neurotisme, neurotik tuh biasanya dihubungkan dengan konsep cemas. Jadi orang cenderung emosional, ketika merespons sesuatu cenderung emosional dan kemudian menuju untuk bisa stabil itu cenderung perlu waktu. Biasanya juga ada sambil mengeluhkan sakit-sakit fisik dan juga mudah cemas di situ. Terus kemudian ada psikotik. Kalau psikotik ini kebalikannya ada fungsi superego. Kalau yang neurotisme tadi kebalikannya adalah stabil. Kalau yang psikotik di sini dia sifatnya egosentris, dingin, tidak mudah menyesuaikan diri, impulsif, kejam, agresif, mudah curiga, psikopati, dan antisosial. Kalau lawannya ya berarti sebaliknya orangnya baik gitu ya. Terus kemudian uh, cenderung baik, empati, punya kepedulian, mudah bersosialisasi, kooperatif seperti itu. Nah, pengukurannya sendiri awalnya itu dia ada alat tes, mengembangkan alat tes MPI, Maudsley Personality Inventory, ini dari tempat kampusnya ya, Maudsley. Nah, di awal MPI ini hanya mengangkat E dan N, kemudian berkembang lagi EPI. Nah, EPI ini untuk mengukur, ada skala Lyell, ini maksudnya ada skor yang digunakan untuk mengukur orang ini mengisinya jujur atau enggak gitu, sehingga hasilnya bisa digunakan atau enggak. Kemudian dia mengembangkan junior EPI untuk anak-anak remaja dan anak-anak. Kemudian dia mengembangkan memasukkan skala P atau psikotik dengan alat tes EPQ. Kemudian banyak masukan dari berbagai pihak peneliti
Hal ini perlu direvisi karena penggunaan skala P, sehingga direvisi menjadi EPQ revise atau direvisi. Nah, dasar kepribadian sendiri, karena dia menurut Eysenck ini 3/4 faktor biologis berperan pada kepribadian dan lingkungan seperempatnya saja gitu ya. Nah, dasar biologis kepribadian ini penting untuk dibahas. Yang pertama ada faktor identik. Kalau ngomongin faktor identik, dia melakukan penelitian ke berbagai negara, Eropa, Amerika, Asia, Rusia, dan lain sebagainya. Dan dari hasil penelitiannya, ketiga faktor yang diangkat ini, E, P, dan M ini menurut Eysenck memiliki hasil dengan perbedaan budaya ini tetap hampir mirip-mirip. Kemudian yang kedua, bukti menunjukkan manusia cenderung mempertahankan posisinya dalam dimensi kepribadian seiring waktu. Artinya tiga faktor ini relatif stabil ketika diukur dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, penelitian genetika. Kalau penelitian genetika ini dia meneliti antara yang kembar identik dengan kembar fraternal. Kembar fraternal itu kembar non identik. Karena dia kembar identik berasal dari satu telur sehingga menurut penelitian tiga faktor kepribadian ini hampir mirip di antara mereka gitu dibandingkan dengan yang kembar fraternal. Itulah kenapa genetika dianggap berperan penting. Nah, di sini komponen utama teori Eysenck dia menggunakan alur ini. Jadi pertama anteseden distalnya atau faktor genetik DNA manusia, kemudian ada stimulasi dari sistem limbik. Sistem limbik itu ada bagian di otak yang berhubungan dengan emosi. Dua faktor ini dianggap bisa berpengaruh terhadap tiga faktor kepribadian yaitu psikotik, ekstraversi, dan neurotisme. Nah, ini juga didapat dari hasil olah psikometri gitu ya, yang tadi teknik statistik analisis faktor. Nah, kemudian berdasarkan studi eksperimen ada konsekuensi yaitu pengondisian sensitivitas kewaspadaan yang diukur ini variabel ini ya ada dikondisikan ada sensitivitas kewaspadaan persepsi memori dan kenangan berdasarkan studi eksperimen terus kemudian juga berdasarkan perilaku sosialnya ada kemampuan bersosialisasi, kriminalitas, kreativitas, patologi dan perilaku seksual. Nah, ini ternyata ada hubungannya. Hal ini kenapa? Karena si Eysenck ini mengangkat tiga faktor utama dari hasil psikometri, tapi juga melihat bahwa dari faktor biologisnya ketiga faktor yang diangkat ini hampir sama dari setiap orang, sekalipun jadi kemiripannya tuh tinggi gitu ya, kesamaannya tinggi. Pun ketika diminta untuk memprediksi perilaku dan lain sebagainya, baik di setting eksperimen maupun di lingkungan benar-benar di kehidupan nyata, itu pun juga ada pengaruhnya gitu. Sehingga hal ini dianggap cukup kuat tiga faktor ini untuk menggambarkan atau untuk mengelompokkan kepribadian. Nah, kepribadian sebagai prediktor, karena dia berangkat dari faktor biologis dan psikometri dan prosesnya menggunakan analisis faktor, kemudian dipertanyakan kepribadian ini bisa digunakan untuk memprediksi perilaku nggak ya? Gitu. Nah, masukan juga dari Eysenck, cukup banyak penelitian-penelitian di bidang psikologi itu uh, tidak mengikutkan faktor kepribadian sehingga cukup banyak hasilnya menjadi tidak signifikan gitu. Sedangkan faktor kepribadian terutama setiap orang yang diteliti atau yang dites itu pasti berbeda-beda. Nah, hal itulah berdampak besar terhadap hasilnya seperti itu. Terus hal inilah dilihat bahwa sebenarnya kepribadian pasti punya atau bisa menjadi prediktor terhadap kemunculan perilaku. Kemudian banyak juga Eysenck karena juga psikiater banyak penelitian dan juga diteliti oleh ahli-ahli lain. Dari hasil penelitian ini sebenarnya kepribadian tidak berdiri sendiri untuk memprediksi kerentanan seseorang terhadap penyakit tertentu. Jadi
tetap ada faktor-faktor lain yang terlibat. Nanti mungkin kalau pengen tahu boleh dibaca lebih spesifik tentang model diatesis stres ya. Tapi di sini simpelnya sebenarnya ini pakai contoh ketika seseorang merokok, kemudian dia juga punya karakteristik atau kepribadian neurotisme yang tinggi dan cenderung emosional, atau misalnya dia memiliki P yang tinggi, terus kemudian dia juga merokok, kemudian cenderung emosional dan mudah marah, cenderung agresif. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko dia terkena penyakit jantung. Seperti itu. Nah, hal inilah uh, kenapa kepribadian ini menurut Eseng cukup penting untuk bisa dijadikan faktor untuk memprediksi perilaku dan juga penyakit seperti itu. Oke, baik penelitian maaf presentasi kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat belajar. Terima kasih.